Pagi mulai membuka tabir Merapi. Tanah masih basah diterpa embun yang terasa bagai gerimis. Betapa damai tempat ini sesungguhnya. Perkampungan yang rapat, ternak yang sehat, dan pertanian yang subur. Ini adalah kondisi terbaik di saat Merapi dan cuaca bertenang diri. Dusun ini sebenarnya berada di sebuah zona yang teramat berbahaya bagi mereka yang mengetahui daya Merapi. Berada di kawasan rawan bencana 3, kita pun masih bisa mengingat hampir semua hal yang menerpanya di penghujung tahun 2010. Awan panas, gempa, dan letusan piroklastik membuat daerah ini seperti baru saja dihantam bom nuklir. Hijaunya alam digantikan oleh warna monokromatik abu. Bau busuk ternak yang mati bercampur dengan belerang perut bumi. Tapi ini adalah sebuah pilihan hidup bagi mereka yang lahir, tumbuh besar, dan menjadi dewasa di sekitar puncak Merapi. Mereka kembali menjalani hidup dan bersiaga menghadapi bencana yang setiap saat mengancam. Bahkan akan membesar setiap 5 hingga 6 tahun sekali. Jalan sunyi yang baru saja saya lewati adalah sebuah bagian dari prasarana yang ada di Gunung Merapi. Beberapa orang memilih untuk tinggal di Gunung Merapi ini karena bagi mereka tanah yang subur, air yang melimpah, dan hawa dingin adalah sebuah kemewahan. Namun ada kalanya Gunung Merapi menggeliat dalam siklus waktu tertentu, mengeluarkan awan panas dan juga gempa-gempa yang membahayakan. Di antara berbagai macam hal ilmiah yang bisa dicatat dan mencarikan jalan keluarnya, maka warga di sekitar Gunung Merapi sudah cukup cerdas untuk berdamai dengan gunung ini. Mengingat di Indonesia banyak gunung berapi yang menjadikan potensi ancaman bahayanya semakin banyak, maka ada baiknya kita belajar kepada mereka yang tinggal, hidup, dan berdamai dengan gunung berapi. Kini saya ajak Anda untuk belajar dari mereka yang mulai merintis jalan damai dengan Merapi sejak letusan hebatnya di tahun 2010 lalu. Pak Jainu, Kepala Dusun Gedongan Desa Balirante, Klaten, akan berbagi cerita dan kiat menjalani hidup dan menyusun langkah aman manakala bencana yang akrab dengan mereka singgah di wilayahnya. Kami ingin belajar bagaimana saat masyarakat di daerah Balirante ini tahun 2010-2011 mencoba menata hidup kembali setelah Merapi meletus dengan sedemikian dahsyatnya. Bisa diceritakan Pak, waktu itu saat ada tanda pertama Merapi mau meletus, apa yang dilakukan oleh warga Pak? Jadi letus ngeten Mas. Bahasa Indonesia aja Pak, nggak kalau bisa. Udah. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nun saya Bapak. Monggo terasan. Malah kalau kamu nggak akan. Jadi begini Mas. Erupsi Merapi pertama itu tanggal 26 Oktober yang mengakibatkan Mbah Marijan itu meninggal. Ketika itu warga sini itu sudah menurut instruksi dari pemerintah Kabupaten Klaten, warga di Balirante harus sudah evakuasi, diungsikan di daerah yang aman, yaitu di Desa Mbauan. Berapa kilo kira-kira dari sini? Ya kira-kira 7 kilo ya, dari sini. Kemudian mulai dari tanggal 26 sampai dengan malam tanggal 5, warga di sini mengungsi di sana, di SD dan di lapangan. Dan kejadian itu yang kemudian erupsi besar adalah tanggal 5 November. Nah, disitulah puncak dari kekacauan, puncak dari hal yang menyedihkan. Hal yang menyedihkan bagi masyarakat kami. Setelah erupsi meletus, Merapi meletus itu abu sampai di barak pengungsian sana. Dari tenda-tenda roboh semua. Berarti dalam ini juga, rumah ini juga
rumah ini dulu ada rumah 3 di sini, kemudian Hancur lebur oleh awan panas. Kemudian di barak pengungsian itu semua lari ke mana tujuannya mereka belum tahu, yang penting menjauh dari ancaman itu. Jadi waktu itu memang banyak hal yang menyedihkan tadi. Jadi bisa berpisah dengan keluarganya, anaknya, istrinya berpisah karena paniknya itu. Jadi kemudian juga tidak sempat membawa barang-barang yang berharga, mungkin ada sertifikat, bahkan ada uang pun yang masih tertinggal di kampung, tidak sempat terselamatkan. Seperti itu. Berapa korban meninggal, luka-luka saat kejadian letusan Merapi tahun 2000? Untuk desa Balirante, alhamdulillah hanya ada 1 korban, namanya Pak Ratno Walidi. Itu umurnya sudah kira-kira 85 tahun. Kenapa mereka menjadi korban? Karena mereka tidak mau diajak ngungsi. Sudah dengan berbagai cara dibujuk tidak mau. Karena punya keyakinan bahwa erupsi Merapi itu sepanjang umurnya belum pernah sampai ke sini. Jadi mereka tetap kekeh dengan pendiriannya, tetap tidak ngungsi. Pemerintah menyebutkan bahwa Balirante ini adalah daerah terlarang untuk hunian, untuk pertanian boleh. Tapi kenapa Pak Kadus tetap di sini, Pak? Ya, itu adalah satu pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat di sini. Karena kita sebagian besar masyarakat kami ini adalah petani dan peternak, dan hidupnya di sini, lahirnya juga di sini. Jadi rasanya akan memikirkan bahwa akan hidup di bawah dengan tanah 100 meter persegi itu tidak bisa. Jadi ini sebuah pilihan hidup di antara kebiasaan yang sudah sekian lama. Dan dengan resiko ancaman Merapi yang seperti diketahui oleh masyarakat bahwa erupsi Merapi itu akan terjadi siklusnya setiap 4 tahun, 5 tahun. Entah masyarakat besar, paham tentang ini ya? Paham, entah besar, entah kecil, itu akan terjadi erupsi. Hujan mulai turun, dan ini adalah pertanda buruk bagi mereka yang masih menambang pasir di Kali Woro atau Kali Gendol. Tiba-tiba di depan kami, melintas seseorang yang bergegas memakai jaket hujan berwarna oranye, sambil tekun menyimak radio komunikasi 2 arah. Dia adalah Mas Agus Sarnyata, salah satu relawan induk Balirante. Sesegera mungkin, dia akan menuju Kali Woro dan melaporkan pantauannya akan curah hujan di puncak Merapi yang berpotensi membawa material lahar dingin kepada siapa saja di aliran kali-kali tersebut. Kesigapan ini tidak terbentuk begitu saja. Sebagai relawan induk, dia mempunyai pengalaman, motivasi, dan peralatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan yang berfungsi sebagai sarana pemantauan aktivitas Gunung Merapi, dan ada 2 buah komputer yang digunakan oleh relawan-relawan seperti Mas Agus ini untuk memonitor kegempaan. Saya sendiri tidak punya software yang bernama Geotool Seismic Monitor ini. Pada intinya, di monitor yang sedang saya lihat ada sebuah software yang memunculkan sinyal pergerakan dari Gunung Merapi setiap saat. Dan relawan seperti Mas Agus ini adalah mereka yang tergabung dalam relawan induk Balirante. Bisa dikecilin dikit nih radio komunikasinya Mas Agus. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mas Agus, letusan Merapi 2010 sedemikian dahsyat, dan saya terkejut setelah 3 tahun berjalan masih ada orang-orang seperti Mas Agus yang waspada. Motivasi dan tugasnya apa, Mas Agus? Untuk motivasi sendiri, entah dari mana saya timbul semacam itu. Yang jelas kami berada di wilayah ini pengen membantu masyarakat yang berada di wilayah lereng Merapi, khususnya yang
dekat dengan Merapi itu sendiri atau mereka masyarakat yang berada di rawan bencana. Sehingga dengan kami berada di sini, harapan kami bisa membantu warga masyarakat lereng Merapi apabila sewaktu-waktu Merapi beraktivitas atau mungkin mengeluarkan material atau mungkin terjadi guguran, letusan dan lain sebagainya. Sehingga dengan keberadaan kami di sini mudah-mudahan bisa membantu warga yang berada di seputaran lereng Merapi. Ada berapa orang relawan ini? Untuk jumlah relawan cukup banyak sekali. Terakhir itu hampir ribuan lebih. Namun pada prinsipnya yang saat ini masih eksis, tiap saat ikut giat sekitar 50-an yang berasal dari seputaran wilayah Balirante, Panggang, kemudian Manis Renggo, Cangkringan, ada yang berada dari seputaran Serumbung, Jeraka, sisi barat dari Merapi. Saat sudah ada alat seperti ini, geoseismic monitor, lalu ada terhubung juga dengan satelit, ada situsnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Komunikasi ke lapangan dengan cara apa? Kami untuk komunikasi menggunakan radio HT, di mana komunikasi kita dua arah. Dari mereka yang berada di lapangan menyampaikan informasi, kemudian yang berada di sini sebagai net pengendali mengatur jalannya informasi biar nanti tidak terjadi tubuhan. Kemudian setelah itu dari tugas netter yang ada di sini adalah menyaring dari beberapa informasi, kemudian disimpulkan, baru nanti dipancarkan secara luas. Alat-alat ini dapat dari mana, Mas? Alat-alat ini sebagian dari pribadi, sebagian dari donatur, dan juga dari BPBD Kabupaten Klaten. Dengan kearifan yang layak dimiliki semua pemimpin, pemerintah pun mengajukan syarat bagi mereka yang tidak ingin direlokasi. Yang khusus masuk kawasan rawan bencana 3 itu ada 5 dusun. 1 itu Dusun Sambung Rejo, yang paling atas sendiri sana. Kemudian di bawahnya Ngipek Sari, kemudian Sukorejo, Gundang, Banjarsari. Itu kalau pas erupsi 2010 kemarin ada 165 KK, tapi sekarang itu sudah 188 KK kalau tidak salah. Banyak hal yang dilakukan sebenarnya, Mas. Jadi pertama untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu itu biar mereka tidak ngelangut selama dalam pengungsian, selalu berpikir positif bahwa kehidupan terus tetap berjalan. Jadi di pengungsian itu memang kita buat seolah-olah itu di rumahnya sendiri, bukan di pengungsian. Satu contoh, kalau mereka setiap pagi itu punya kegiatan menyapu, ya mereka nyapu setiap pagi, membersihkan sampah di lingkungan pengungsian. Kemudian setelah itu masak ya mereka masak bareng-bareng ibu-ibu, jadi tidak jaga sama petugas yang masak, tapi mereka kerjasama bareng masak, dan mungkin menu selera apapun mereka bisa menentukan. Pertama yang ibu-ibu, kemudian yang anak-anak yang sudah sekolah itu tetap bersekolah. Artinya di mana mereka misalnya di anak usia SD itu dititipkan dengan sekolah SD yang terdekat di wilayah pengungsian. Selanjutnya yang SLTP, SLTA juga demikian. Kita di pengungsian kalau tidak salah sekitar 3 bulan. Kemudian warga khususnya yang KRB 3 ini kan tidak punya rumah. Yang pengungsi lain dipulangkan, kemudian kita mau dipulangkan tidak punya rumah. Kemudian pemerintah membuatkan huntara namanya, hunian sementara. Setelah hunian sementara jadi, kita dipindahkan di hunian sementara. Itu ya bentuknya seperti rumah ini. Kita tinggal serumah sekeluarga gitu. Ya kira-kira 3 bulan di situ. Setelah itu karena di desa ini, di kampung ini dinyatakan oleh pemerintah KRB 3 yang tidak boleh ada hunian, maka pemerintah tidak bisa membantu rumah-rumah warga yang rusak.
Jadi masyarakat tinggal di Huntara itu setiap pagi naik ke sini, nanti sore turun lagi, pagi naik, sore turun, itu rutinitas tiap hari. Apa yang dilakukan di atas kalau naik? Ya mereka membangun rumah seadanya dengan sisa-sisa material yang masih ada. Jadi melihat kondisi yang seperti ini, kemudian pemerintah menetapkan dengan undang-undangnya yang berbunyi bahwa di sini tidak boleh ada hunian, berarti masyarakat harus pindah dari sini. Kemudian dengan rembuk masyarakat sepakat bahwa itu tidak diterima. Kita dengan segala risiko tetap akan tinggal di sini lagi, membangun rumah lagi, dengan konsekuensi mereka menerima bahwa tidak akan mendapat bantuan pemerintah, mereka tidak akan protes, mereka tidak akan mengungkit bahwa pemerintah tidak bisa membantu di sini, tidak, mereka ikhlas tetap akan tinggal di sini, seperti itu. Saat ini kehidupan pertanian dan peternakan sudah mulai berjalan. Dari mana asalnya itu? Kehidupan peternakan sudah berjalan karena sapi yang mati itu sudah diganti oleh pemerintah 100%. Jadi yang dulunya punya, sebelum erupsi punya 5 juga diganti 5, yang dulunya punya 10 juga diganti 10. Nah, kemudian dari sapi pengganti itu sebagian ada yang dijual untuk membangun rumah dan untuk kebutuhan yang lain. Kemudian untuk pertanian, memang dengan adanya erupsi Merapi ini, karena khususnya di Balirante tidak material yang di sini, tapi hanya abu dan awan panas, jadi malah sangat bermanfaat dan membantu bagi para petani. Subur tanahnya, Mas. Jika suatu saat Merapi meletus lagi, Ya. dan pengalaman tahun 2006-2010 sudah tertanam, apa yang akan dilakukan oleh Pak Kadus dan warganya di daerah kawasan rawan bencana 3? Ya, kita yang jelas mulai pasca erupsi 2010 dengan adanya hidup nyaman bersama ancaman ini, kan kita harus mulai menata diri bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat harus pintar menghadapi bencana ini, apa yang harus dilakukan. Bahkan di saat tidak ada bencana pun kita sudah menyusun namanya protap. Misalnya dalam kita di malam hari tidur, kita tidak boleh parkir motor itu membelakangi pintu di dalam rumah. Kita harus menghadap ke pintu. Itu protapnya seperti itu. Jadi seandainya terjadi sesuatu mendadak, itu semuanya sudah siap. Dan kunci kontak jangan sampai dilepas dari motornya. Itu salah satu contoh. Kemudian dokumen-dokumen penting itu sertifikat, ijazah, kemudian mungkin punya harta yang berharga, masukkan dalam satu tas yang namanya tas siaga bencana itu. Jadi terjadi bencana, kita angkat satu tas, barang yang penting sudah berangkat semua. Jalur evakuasi saat ini sedang diperbaiki. Anggarannya dari mana, dan apakah warga juga terlibat dalam pembuatan dan perawatannya? Nah, itu jalur evakuasi itu setahu saya dari BNPB untuk pembangunannya. Kemudian ada yang melibatkan masyarakat, ada yang tidak. Artinya seperti pembangunan aspal kemarin, masyarakat tidak bisa melakukan pembangunan aspal yang sebaik itu, jadi mungkin melibatkan pihak ketiga dalam pembangun aspal itu. Tapi ada juga yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan itu kemarin lewat program rehab rekon pasca erupsi Merapi, pembangunan jalur evakuasi sepanjang kurang lebih 1 km itu melibatkan warga sepenuhnya, bahkan yang mengerjakan dari awal sampai akhir masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan terobosan dengan menyediakan dana bagi terciptanya jalur evakuasi yang memadai. Kucuran dana miliaran rupiah
ditindaklanjuti warga dengan membuat jalur yang aman dan nyaman untuk dilalui dengan cepat. Gotong royong warga Balirante menunjukkan kesiapan mereka menghadapi apa saja. Beberapa proyek yang memerlukan kecermatan teknis memang masih digarap oleh kontraktor ahli, seperti pembuatan dam Sabu di Kaliworo ini. Struktur beton dan pemecah air dibuat dengan perhitungan matang, meskipun jika hari benderang, aliran airnya seperti ceruk kecil saja, kali dengan lebar belasan meter ini bisa berubah menjadi monster yang bergerak liar menghantam siapa saja dengan dahsyat. Kita harus mengantisipasinya. Banjir lahar dingin Merapi disikapi secara cermat. Para kontraktor dan konsultan harus memperhitungkan model sungai yang bermeander secara alami, menentukan lokasi dam Sabu dalam susunannya terkuat, berapa banyak diperlukan saluran lubang buis beton dalam setiap damnya, serta bagaimana struktur tulang baja mampu menahan tekanan dari samping dan dari atas. Kadar kematangan beton yang dicetak di antara aliran sungai senantiasa dipantau. Intrusi air mengalir sangat mungkin menjadikan kualitas pengecoran bisa jauh menurun saat berkisting tidak cukup kedap air. Dalam pembangunan yang membutuhkan proses teknis mendalam seperti ini, pemerintah adalah pihak yang paling mampu membangun dan merawatnya. Memunculkan rasa percaya dari rakyat yang selalu merintis jalan damai dengan lingkungannya yang berbahaya. Matematika dan geofisika mengajarkan kita untuk bisa memperkirakan potensi bahaya yang muncul dari Gunung Merapi. Yang tersisa adalah bagaimana kita mendorong diri kita agar mau dan mampu untuk melaksanakan segala hal yang menjadi prasarana penyelamat di saat Gunung Merapi mulai mengeluarkan awan panas dan juga lahar dingin di antaranya. Dari kawasan Kaliworo di Klaten, Jawa Tengah, kami harapkan ilmu dari Merapi bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan kita bisa menyelamatkan diri di antara kebiasaan dan pilihan hidup kita untuk tinggal di Gunung Berapi.